PSSI lobby Heerenveen lagi demi Nathan kembali ke timnas U23. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan PSSI sedang berupaya melobi SC Heerenveen agar Nathan Chuaon bisa kembali memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Nathan hanya diberi waktu 1 pekan untuk membela Garuda Muda. Pemain 22 tahun itu sejauh ini hanya diizinkan membela timnas U23 di babak penyisihan sebanyak 3 pertandingan. Federasi sedang berusaha ke klubnya agar ada kelonggaran untuk bisa kembali bergabung. Nathan jadi andalan lini tengah timnas Indonesia U23. Ia bermain di seluruh 3 laga babak penyisihan dan 2 kali menjadi starter untuk berduet dengan Ivar Jenner. Kembalinya Nathan ke Heerenveen membuatnya dipastikan absen melawan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23. Situasi ini membuat pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong harus mencari cara untuk menambah lini tengah yang diisi Nathan selama babak penyisihan. Selain melobi klub secara langsung, PSSI melalui anggota komite eksekutif, Arya Sinulinga juga meminta Heerenveen melepas Nathan melalui unggahan media sosial. Ia berharap Heerenveen bersedia melepas Nathan ke timnas U23 yang masih berjuang di Piala Asia U23 edisi 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong gemparkan sepak bola Asia. Cara bermain timnas Indonesia U23 langka. Timnas Indonesia U23 membuat kejutan di Piala Asia U23. Berstatus sebagai debutan di kompetisi kelompok umur level Asia itu, Garuda Muda berhasil lolos ke perempat final. Indonesia lolos setelah finish di urutan kedua babak penyisihan grup A dengan 6 poin hasil dari 3 laga. Pasukan Shin Tae-yong itu menemani Qatar yang menjadi juara grup A dengan 7 poin. Pujian memang layak dialamatkan kepada timnas U23 Indonesia. Pasalnya grup tersebut terhitung grup berat. Indonesia harus bersaing dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Dari 4 tim tersebut, ranking FIFA Indonesia adalah yang terendah. Penampilan Garuda Muda di Piala Asia U23 pun menyita perhatian pengamat sepak bola. Tim Garuda memang bermain impresif, kualitas permainan yang ditunjukkan membuat kagum dengan betapa muda skuad Shin Tae-yong sangat menekan. Para playmaker ulung Garuda Muda bahkan mampu mengobrak-abrik pertahanan lawan. Untuk pertama kali Indonesia sebagai debutan di Piala Asia U23 bisa lolos ke babak berikutnya. Apresiasi kepada para pemain yang telah memberikan hasil sangat terasa nyata. Peningkatan performa pasukan Shin Tae-yong di fase grup mampu bersaing di level Asia dengan hasil sangat luar biasa. Dari sisi permainan, dari laga pertama lawan Qatar, Australia, Yordania ada peningkatan. Ketenangan pemain jadi nilai lebih. Para pemain sudah sangat mampu memperlihatkan fighting spirit dan mental mereka yang sangat baik. Sekedar mengingatkan bahwa pertandingan babak knockout akan jauh lebih sulit ketimbang di fase grup. Pasalnya lawan yang akan dihadapi adalah Korea Selatan, salah satu kekuatan terbaik sepak bola Asia. Korea berstatus sebagai juara grup B setelah mengalahkan Jepang di laga terakhir. Shin Tae-yong si manusia pencetak rekor terbaru bawa timnas Indonesia lolos 8 besar Piala Asia U23. Shin Tae-yong tak henti mencetak rekor bersama timnas Indonesia. Yang terbaru, juru taktik asal Korea Selatan itu mengantar timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Prestasi gemilang yang diraih Shin Tae-yong itu membuat dirinya layak dijuluki sebagai si manusia pencetak rekor. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dipastikan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Kepastian tersebut didapat setelah timnas Indonesia menggilas Yordania pada laga pamungkas grup A dengan skor 4-1. Timnas U23 Indonesia berada di posisi runner-up klasemen grup A dengan perolehan 6 poin dari 3 pertandingan. Selain itu, pada edisi sebelumnya juga mengukir bersama Garuda Indonesia. Pujian setinggi langit AFC untuk timnas Indonesia U23, debutan langsung bikin sejarah. Timnas Indonesia U23 menjadi primadona di Piala Asia U23 kali ini.
Kesuksesan lolos ke babak 8 besar sebagai tim debutan mendapat pujian setinggi langit dari Badan Sepak Bola Asia AFC. Timnas Indonesia U23 berlabel anak baru di Piala Asia U23. Status debutan tidak membuat Timnas Indonesia U23 menjadi bulan-bulanan Piala Asia U23. Sebaliknya, Garuda Muda menunjukkan dominasinya di penyisihan grup. Tergabung di grup A Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 hanya kalah sekali. Garuda Muda takluk secara kontroversial dari Timnas Qatar U23 yang notabene tuan rumah. Namun Timnas Indonesia U23 mampu bangkit dan sukses meraih kemenangan bersejarah atas Timnas Australia dan Yordania. Bakal jadi saingan di Timnas Indonesia, Maarten Paes bereaksi usai lihat performa apik Hernando Ari. Hernando Ari tampil luar biasa kala membela Timnas Indonesia U23 melawan Australia di matchday kedua Piala Asia U23. Maarten Paes pun ikut bereaksi dengan performa calon pesaingnya. Hernando berhasil menepis tendangan penalti Australia. Selain itu, penjaga gawang berusia 22 tahun ini melakukan beberapa penyelamatan krusial. Tak terelak pujian dilayangkan oleh banyak pihak kepada Hernando. Bahkan calon pesaingnya di Timnas Indonesia, Maarten Paes juga melakukan hal tersebut. Maarten Paes bereaksi dengan performa apik Hernando Ari. Kiper FC Dallas tersebut membubuhkan emoji api-api ketika Instagram Timnas Indonesia mengunggah poster pemain terbaik kiper Persebaya ini. Sementara itu, kini Timnas Indonesia U23 punya peluang besar untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Anak asuh Shin Tae-yong setidaknya harus bisa menahan imbang Yordania pada minggu mendatang.